Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rasmi Primadana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Sturm-Liouville problem 1. Diberikan masalah Sturm-Liouville sebagai berikut. Dalam kurung XU aksen ditambah lambda per X kali U sama dengan 0. Dengan batas 1 kurang dari X kurang dari E, lambda elemen bilangan real. U1 sama dengan U aksen E sama dengan 0. Tentukan fungsi eigen dan nilai eigen dari masalah Sturm-Liouville tersebut. B. Berdasarkan jawaban A diperoleh barisan fungsi eigen. Menurut teori yang sudah Anda pelajari, buktikan bahwa barisan fungsi eigen tersebut merupakan barisan fungsi eigen ortogonal. Dalam kurung solusi A, dalam kurung XU aksen ditambah lambda per X kali U sama dengan 0. Sama dengan XU aksen kuadrat ditambah U aksen tambah lambda per X kali U sama dengan 0. Dengan menggunakan PDB Euler, misalkan U sama dengan X pangkat R, diturunkan menjadi U aksen sama dengan R kali X pangkat R-1, dan U aksen kuadrat sama dengan R kali R-1 pangkat X, dikali X pangkat R-2. Lalu disubstitusikan pada PD diperoleh XR kali R-1 kali X pangkat R-2. Ditambah Rx pangkat R-1 ditambah Y per X dikali X pangkat R sama dengan 0. R kali R-1 kali X pangkat R-1 ditambah Rx pangkat R-1 ditambah lambda X pangkat R-1 sama dengan 0. R kuadrat kali X pangkat R-1 dikurang Rx pangkat R-1 ditambah Rx pangkat R-1 ditambah lambda X pangkat R-1 sama dengan 0. R pangkat 2 dikali X pangkat R-1 ditambah lambda X pangkat R-1 sama dengan 0. Hasilnya X pangkat R-1 kali dalam kurung R kuadrat ditambah lambda sama dengan 0. Agar diperoleh solusi non-trivial, maka haruslah X pangkat R-1 tidak sama dengan 0. Karena X pangkat R-1 tidak sama dengan 0, maka X pangkat R tidak sama dengan 0. Sehingga A, jika lambda sama dengan 0, maka diperoleh R kuadrat sama dengan 0, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan 0. Jadi UX sama dengan C1 ditambah C2X. Dengan kondisi batas yang pertama U1 sama dengan 0, yaitu C1 sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 0. C1 tambah 0 sama dengan 0, lalu C1 hasilnya adalah 0. Lalu yang kedua U aksen E sama dengan 0, yaitu C2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh UX sama dengan 0, yaitu solusi trivial. Maka lambda sama dengan 0 bukanlah nilai eigen. Yang B, jika lambda kurang dari 0, misalkan lambda sama dengan min A kuadrat, A lebih dari 0, maka persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat sama dengan A kuadrat, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan plus minus A. Jadi UX adalah C1 X pangkat A ditambah C2 X pangkat min A. Dengan kondisi batas yang pertama, U1 sama dengan 0, yaitu C1 kali 1 pangkat A ditambah C2 kali 1 pangkat min A ditambah sama dengan 0. Menghasilkan C1 ditambah C2 sama dengan 0. Lalu yang kedua U aksen E sama dengan 0, yaitu C1 E pangkat A ditambah C2 E pangkat min A sama dengan 0. Dikalikan semua dengan E pangkat A, menghasilkan C1 E pangkat 2A ditambah C2 sama dengan 0. Lalu dua persamaan tersebut dieliminasi, C1 ditambah C2 sama dengan 0, C1 E pangkat 2A ditambah C2 sama dengan 0 dikurangi. Menghasilkan C1 dikurangi C1 E pangkat 2A sama dengan 0. C1 dikeluarkan, dikalikan dengan 1 dikurangi E pangkat 2A sama dengan 0. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka UXT sama dengan 0, sehingga diperoleh solusi trivial. Agar diperoleh solusi non-trivial, maka haruslah C1 tidak sama dengan 0. Sehingga 1 dikurangi E pangkat 2A sama dengan 0. E pangkat 2A sama dengan 1. E pangkat 2A sama dengan E pangkat 0, 2A sama dengan 0, sehingga A diperoleh hasilnya adalah 0. Nah, karena lambda sama dengan min A kuadrat sama dengan 0, tidak memenuhi lambda kurang dari 0, maka lambda kurang dari 0 bukanlah nilai eigen. Yang C, jika lambda lebih dari 0, misalkan lambda sama dengan A kuadrat, maka persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat sama dengan min A kuadrat, yaitu R1 sama dengan R2 sama dengan plus minus AI.
Jadi UX sama dengan C1 cos A ln X ditambah C2 sin A ln X. Dengan kondisi batas yang pertama U1 sama dengan 0, yaitu C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1, sin 0 sama dengan 0, menghasilkan C1 ditambah 0 sama dengan 0, sehingga C1 sama dengan 0. Batas yang kedua, U aksen E sama dengan 0, yaitu C2A cos A ln E per E dikurangi C1A sin A ln E per E sama dengan 0. Ln E sama dengan 1, sehingga C2A cos A dikurangi C1A sin A per E sama dengan 0. Jadi C2A E pangkat min 1 cos A sama dengan 0. Jika C1 sama dengan C2 sama dengan 0, maka UX sama dengan 0. Akibatnya, UXT sama dengan 0, solusi trivial. Agar diperoleh solusi non-trivial, maka haruslah C2 tidak sama dengan 0. Sehingga cos A sama dengan 0. Cos A sama dengan cos 2N plus 1 kali Pi per 2. Sehingga A sama dengan 2N plus 1 Pi per 2 dengan N sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya. Jadi A sama dengan 2N plus 1 kali Pi per 2 dengan N sama dengan 0,1,2 sampai seterusnya. Dan lambda sama dengan A kuadrat sama dengan 2N plus 1 Pi per 2 kuadrat. Sehingga dapat ditulis nilai eigen sama dengan lambda N sama dengan 2N plus 1 Pi per 2 kuadrat. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Dengan C1 sama dengan 0, dan C2 sembarang, dan A sama dengan 2N plus 1 kali Pi per 2, jadi diperoleh fungsi eigen, misalkan C2 sama dengan 1. Sehingga UNX sama dengan 0 cos 2N plus 1 kali Pi per 2 kali ln X, ditambah 1 sin 2N plus 1 kali Pi per 2 ln X. Sehingga menghasilkan sin 2N plus 1 Pi per 2 kali ln X. Lalu ada solusi yang B. Fx dan Gx sama dengan 0 dengan M tidak sama dengan N, dan E per 2 dengan N sama dengan N. Yang pertama, jika M tidak sama dengan N, Fx sama dengan G. Fx Gx sama dengan integral E1, 1 per X sin 2M plus 1 Pi per 2 kali ln X, sin 2N plus 1 Pi per 2 kali ln X dx. Dimisalkan, U sama dengan ln X, maka DU sama dengan 1 per X dx. Sehingga batasnya menjadi saat X sama dengan 1, U-nya sama dengan ln X, sehingga sama dengan 0. X sama dengan E, lalu dimasukkan pada U sama dengan ln E, menghasilkan 1. Sehingga Fx Gx sama dengan integral 10 1 per X sin 2M plus 1 Pi per 2 kali U sin 2N plus 1 Pi per 2 kali U X du. Sama dengan integral 10 sin 2M plus 1 Pi per 2 kali U sin 2N plus 1 kali Pi per 2 kali U du. Sama dengan 1 per 2 integral 10 cos 2M plus 1 per 2 ditambah 2N plus 1 per 2 dikali PU. Cos 2M plus 1 per 2 dikurangi 2N plus 1 per 2 kali PU du. Kemudian 1 per 2 integral 10 cos M plus N plus 1 PU ditambah cos M dikurangi N kali PU du. Kemudian 1 per 2 kali sin M plus N plus 1 kali PU per M plus N kali Pi ditambah sin M dikurangi N kali PU per M dikurangi N kali Pi. Dimasukkan 1 dan 0, sehingga menghasilkan 1 per 2 dikali 0 tambah 0. Sehingga hasilnya 0, jadi terbukti. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.